Halo, halo guys. Hai, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh kakak saya yang bernama Marlon Christian Kamkopimu. Apa kabar, Kak Marlon? Kabarnya baik-baik. Amin. Apa kabar juga Dian? Itu yang diharapkan ya, kabar saya juga baik. Amin. Amin. Jadi guys, Kakak Marlon ini bukan kebetulan ya. Jadi kita ini kuliahnya satu kampus, yaitu di STPMD APMD Yogyakarta. Mungkin jurusannya yang beda ya? Iya, ya. Kalau Kak Marlon sendiri jurusannya apa? Kalau kakak sendiri jurusannya ilmu pemerintahan. Oh iya, betul. Untuk kuliahnya bagaimana, aman? Kuliahnya sejauh ini berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Amin. Semoga apa yang Kak Marlon cita-citakan dapat terwujud. Amin. Ya. Kemudian kalau tidak salah Kak Marlon ini selain mahasiswa ya guys. Jadi ternyata Kak Marlon ini sudah PNS ya, sudah ASN. Itu benar atau tidak? Iya, benar sekali itu adik. Ya, kira-kira boleh diceritain maksudnya jadi PNS-nya tuh di tahun berapa? Seperti begitu. Oke, baik. Terkait tentang PNS, saya diangkat sebagai seorang PNS sejak 2010. Ya. 2010 saya puji Tuhan pada saat itu saya mengikuti tes PNS, seleksi PNS. Itu di mana itu tempatnya? Di Kabupaten Mapi. Oh iya. Saya ikut, puji Tuhan nasib saya baik, tembus, dan saya mengabdi selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Itu untuk mengabdi kerjanya ya? Ya, mengabdi kerjaan. Setelah itu saya membuat permohonan tugas belajar. Ya. Ya puji Tuhan saya di permohonan saya tersebut itu disepakati oleh pemerintah, dan pemerintah memberikan izin untuk melanjutkan tugas belajar di Jogja ya, terlebih khusus di kampus STPMD APMD Yogyakarta. Wow, luar biasa ya perjalanannya itu sungguh sangat unik ya. Maksudnya kan setiap orang itu punya cerita hidup masing-masing. Ya. Mungkin cerita hidupnya saya mungkin berbeda dengan Kak Marlon. Ya kan, dan juga mungkin teman-teman yang lagi nonton juga mungkin cerita hidupnya berbeda, tetapi kita harus mensyukuri itu semua. Iya, benar. Ya. Oh ya, tadi kan Kak Marlon sempat jawab dari Mapi ya. Iya. Itu masuknya di Papua Selatan apa gimana itu? Kabupaten Mapi itu terletak di kalau sekarang lebih dikenal dengan wilayah Animha. Oh ya, wilayah adat ya. Wilayah adat Animha dari 7 suku. Nah, wilayah adat Animha itu di Kabupaten Merauke. Ya, awalnya itu di Kabupaten Merauke. Awalnya itu Kabupaten Merauke, tetapi tahun 2000 Kabupaten Merauke memiliki 3 program dari pemerintah pusat tentang pemekaran. Oh, berarti pemekaran ya. Pemekaran itu ada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Iya. Oh, luar biasa ya. Oke, kemudian untuk PNS sendiri begitu. Jadi saya mau tanya nih, kan kebetulan Kak Marlon juga memilih ya sebenarnya untuk menjadi PNS itu kan pilihan. Sebenarnya pilihan. Jadi saya pengen tahu maksudnya kenapa sampai Kak Marlon tuh bisa memilih untuk masuk ke PNS begitu. Kan misalnya masih ada pekerjaan lain kan, kalau di Papua kan banyak, tetapi kenapa sampai kakak tuh memilih masuk sebagai ASN atau PNS itu?
Baik, pertanyaan ini sangat menarik. Yang pertama, hal-hal yang membuat saya masuk di PNS, yaitu yang pertama kita harus sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa sebenarnya itu setiap manusia itu Tuhan sudah merencanakan masa depan yang penuh harapan, sehingga kita sebagai manusia tinggal bagaimana kita menyadari dan mensyukuri, karena semua itu yang pertama itu adalah rancangan Tuhan. Tinggal bagaimana kita menekuni bidang dan pekerjaan yang kita miliki. Adapun hal-hal yang membuat saya masuk ke PNS, yaitu saya perlu menjelaskan bahwa sejak saya di bangku SMA, itu saya sering mengikuti olahraga, mengikuti kegiatan olahraga, bermain bola. Mungkin nanti ceritanya tuh di ini aja, biar nanti mungkin pemirsa juga bisa paham begitu tuh, langsung ininya aja. Nanti kalau untuk yang pertanyaan selanjutnya mungkin nanti saya akan bertanya lagi. Baik. Jadi terkait dengan itu, pada saat itu saya lebih memilih untuk jadi TNI Polri. Berarti sebelum masuk ke ASN atau tadi ASN itu sebenarnya punya niat untuk masuk ke TNI ya. TNI Polri, polisi. Tetapi itu tadi kembali ke panggilan manusia ini beda-beda. Tinggal bagaimana kita menekuni saja. Nah, setelah itu pada tahun 2010 tadi saya mengikuti tes PNS. Puji Tuhan saya. Itu untuk mengikuti tes PNS itu apakah dipaksa oleh orang tua atau memang pilihan sendiri dari kakak untuk memilih mengikuti tes PNS itu? Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit secara detail. Kembali kepada penjelasan awal. Karena begini, maaf ya saya potong. Karena begini, kebanyakan dari orang tua kita, apalagi kita yang bagian Papua, nah itu kan orang tua mereka itu akan lebih bangga ketika misalnya kita harus mengikuti ASN atau PNS, sedangkan pekerjaan di Papua itu kan masih sangat banyak. Seperti begitu ya, mungkin saya ingin mendengar penjelasan dari kakak begitu. Oh, baik. Terkait tentang lapangan pekerjaan di Papua, hal yang membuat saya masuk ke PNS yaitu, salah satu faktor juga tuh kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Papua. Dan di daerah saya seperti begitu, Kabupaten Mapi, kurangnya lapangan pekerjaan. Sebenarnya kalau kita mau dipikir-pikir secara baik, sebenarnya kita sendiri juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara, kita bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Jadi kita yang seharusnya punya inisiatif sendiri untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, seperti begitu. Jadi apa yang sudah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada setiap manusia itu memiliki kelebihan masing-masing. Cuma itu sudah hal yang paling berat itu sudah bagaimana melawan diri kita sendiri. Nah, hal yang membuat saya masuk PNS itu pada saat itu saya waktu kecil, dan mungkin doktrin-doktrin ini yang perlu kita menjadi pelajaran bagi kita sama-sama. Doktrin yang bagaimana tadi orang tua harus menyuruh anaknya ya, contoh kecilnya itu untuk menjadi PNS. Nah, seperti begitu. Jadi semenjak anak kecil itu dia tumbuh, dia menjadi besar. Nah, hal yang saya hadapi juga seperti begitu. Terkadang orang tua walaupun bagaimana, tapi mereka adalah orang tua kita, tapi sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan. Kadang doktrin-doktrin ini yang sering disampaikan, anak sekolah baik biar jadi PNS. Biar jadi orang. Biar jadi manusia. Nah, jadi kata orang tua kita tuh biar jadi orang itu sama halnya dengan kita harus menjadi PNS begitu. Nah, jadi penyampaian penyampaian tersebut langsung sebagai anak kita sudah berpikir untuk jadi PNS. Itu tadi karena secara tidak langsung. Tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi hal-hal ini yang membuat akhirnya sejauh ini perkembangan
SDM di Papua, lebih khususnya lagi daerah saya, Kabupaten Mapi. Nah itu tadi, ketika para mahasiswa yang menyelesaikan studinya di berbagai disiplin ilmu, karena tidak ada lapangan pekerjaan, yang sebenarnya ada, kalau kita mau dipikir secara baik, ada lapangan pekerjaan itu, kita bisa menciptakan sendiri. Tetapi itu tadi, karena ada beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi, ya faktor ekonomi, faktor dari keluarga, baik faktor-faktor baik dari luar maupun dari dalam, sehingga ya mau tidak mau ya harus memilih untuk jadi PNS. Gitu. Jadi memang sejauh ini lapangan pekerjaan di Papua itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti begitu dia. Betul sekali ya, maksudnya seperti apa yang tadi Kak Marlon jelaskan, kan kebanyakan dari kita tuh kalau pulang ke daerah itu kan lebih memilih untuk menjadi PNS. Nah alasannya juga kan pastinya mereka sudah pikirkan matang-matang. Itu kalau kita lihat dari sisi positif, kenapa sampai orang-orang, maksudnya kebanyakan orang-orang Papua itu memilih untuk menjadi PNS. Salah satunya tuh mungkin karena setiap bulan itu kan ada gaji yang masuk, ya kan. Dibandingkan dengan misalnya kalau kita bekerja misalnya jadi pengusaha atau apa, itu kan pendapatan yang kita dapat juga tidak tetap begitu. Mungkin salah satunya dari situ juga. Itu faktor-faktor sebenarnya. Dan mungkin misalnya kalau tidak salah ya, itu kan yang biasa jadi PNS ini atau ASN ini kan biasanya ada bonus kalau tidak salah itu. Biasanya ada bonus 3 bulan, biasanya ada, atau mungkin kakak bisa jelaskan itu. Itu. Jadi terkait dengan bonus-bonus itu tergantung program dari setiap instansi atau KPD yang memprogramkan pembayaran uang tunjangan kerja itu mau dibayar per 3 bulan atau per 6 bulan itu kembali ke masing-masing instansi atau KPD seperti itu. Iya itu benar, karena memang orang tua kita kebanyakan di Papua itu kan ASN juga ya, PNS, jadi kita juga tahu. Nah kemudian bagusnya lagi tuh mungkin misalnya bulan Desember kita bisa misalnya mungkin ada ada dikasih bonus dan lain-lain kan, mungkin uang Natal atau apa, atau mungkin bisa juga kredit, kalau tidak salah kita bisa mengambil kredit dari itu. Iya, terkait dengan uang hari raya, setiap hari raya baik itu Idul Fitri maupun Natal itu pasti ada dari sebagai PNS dan di mana instansi pemerintahan pasti ada bonus untuk menunjang hari raya tersebut. Nah itu bagusnya PNS di situ ya, dibandingkan mungkin pekerjaan lain. Jadi mengapa orang tua juga mungkin berpikir untuk wah kalau anak saya begini, mungkin mereka juga sudah berpikir wah anak saya ini harus menjadi PNS karena begini-begini, ada alasan, maksudnya ya tidak mungkin mereka juga paksakan tanpa alasan begitu. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya juga bukan PNS saja sebenarnya, masih banyak pekerjaan-pekerjaan atau lapangan pekerjaan lain yang kita bisa menghasilkan uang, bisa mensejahterakan keluarga kita, sekaligus menciptakan lapangan baru. Apalagi di Papua tuh banyak pengangguran. Pengangguran betul. Jadi kita bisa buka pekerjaan-pekerjaan atau menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru untuk merekrut saudara-saudara kita yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau yang tidak sekolah, itu kan bisa bergabung untuk bekerja. Bisa bergabung untuk bekerja. Contoh kecil saja ya, misalnya kita membuka tempat pencucian mobil atau motor. Ya ini betul. Mereka-mereka yang tidak sekolah, kita bisa merekrut mereka sehingga dari penghasilan tersebut bisa
mensejahterakan kehidupan Iya. dia, seperti begitu. Betul, betul. Dan itu memang benar sekali terkait misalnya kita harus buka usaha kecil-kecilan ya. Contohnya seperti pencucian mobil atau motor. Nah, itu tahun ini juga itu ada beberapa anak muda dari Kabupaten Nabire itu mereka sudah buka juga. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang 2000 terus 2020, 2019 dan ke bawah itu kan belum ada. Tapi setelah 2021 ke atas itu anak muda di pokoknya bagian Mepago itu mereka sudah ada pemikiran untuk misalnya buka tadi itu usaha misalnya pencucian mobil, motor, kemudian ada juga kafe, Enauto Cafe itu laris sekali kalau di Nabire itu. Wah, luar biasa. Betul. Dan memang itu seharusnya ada, maksudnya seharusnya pekerjaan-pekerjaan begini itu seharusnya sudah meluas di Papua. Sungguh luar biasa sekali buat saudara-saudara di Nabire. Nah, itu sangat baik. Kalau bisa mungkin kita juga di daerah-daerah lain bisa seperti terkadang kita berpikir yang terlalu besar sehingga kita melupakan yang sederhana. Sebenarnya ada hal-hal sederhana yang kita bisa buat menghasilkan uang dan lain-lain. Tapi itu sudah mudah-mudahan apa yang tadi Diana sampaikan itu merupakan tanggung jawab kita untuk tugas kita sama-sama. Betul, Kemudian ini sangat menarik ya. Wow. Luar biasa, ini narasumber yang hebat ini. Yang kemarin juga ya. Oke. Kemudian mungkin kalau tidak salah kakak juga mungkin pernah ikuti ya yang terkait berita, dan tahun ini memang beritanya tuh lagi dulu bulan-bulan kalau tidak salah bulan Juli atau Juni, berita ini lagi trending topik baik itu di Twitter dan di media-media sosial lainnya. Jadi terkait Ibu Risma. Nah, dia ini kan Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Nah, itu dia kan kerjanya punya bagian situ lah. Nah, dan terkait tadi PNS itu sempat Ibu Risma itu sampaikan ketika misalnya ada PNS atau ASN yang santai atau bermalas-malasan dalam bekerja, itu nanti dia istilahnya kayak lemparkan atau dibuang ke Papua begitu. Itu kalau kakak sebagai PNS ya, sebagai seorang PNS atau ASN, pandangan kakak terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Risma itu seperti apa? Ya, baik. Nah, terkait yang disampaikan oleh Ibu Risma, nah tergantung manusia. Bagaimana mau memandang ini dari sudut pandang mana. Sehingga tergantung. Tapi kalau bagi saya, sebagai seorang PNS, sebagaimana yang kita tahu bahwa PNS adalah negara, TNI Polri, PNS, dan lembaga-lembaga hukum lainnya adalah itu termasuk negara. Negara ya. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh oknum tersebut itu kalau menurut saya adalah pada saat itu memang dia lagi emosi. Suasana dirinya itu mungkin lagi emosi sehingga dia menyampaikan hal-hal yang seperti begitu. Nah, tadi tergantung menempatkan ke arah mana begitu. Iya. Ke arah mana? Mungkin penyampaian oknum tersebut itu lebih pada karena di Papua tuh jarak antara rumah dengan kantor jauh sehingga membutuhkan alat biaya, bantu ya, membutuhkan energi yang dikeluarkan sangat banyak. Betul. Atau daerah-daerah terpencil yang tidak ada, bahkan tidak ada internet, jaringan internet. Bahkan kendaraan kan ada yang bisa masuk di wilayah itu, ada juga yang tidak bisa. Nah, itu faktor-faktor. Sehingga mungkin pernyataan tersebut lebih mengarah kepada ke arah situ. Bukan PNS-nya yang malas ya. Tetapi untuk menjawab itu, bagaimana kalau suatu daerah dikatakan maju, suatu daerah dikatakan makmur, kalau tidak ada PNS begitu.
kalau tidak ada Nah, PNS. karena PNS ini sebagai fungsi pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Nah, sejauh ini PNS di Papua ya walaupun berjalan seperti begitu, tetapi sejauh ini PNS di Papua juga sudah bisa bersaing dengan teman-teman di luar Papua. Jadi kalau menurut kakak dari apa yang tadi saya tanyakan, apakah kakak mendukung pernyataan dari Ibu Risma atau justru kakak itu mungkin menolak begitu? Kalau bagi saya di sini saya sendiri sebagai seorang PNS saya menolak pernyataan tersebut. Karena ya saya memaklumi itu karena sebagai manusia pasti emosional gitu. Iya. Tetapi itu menjadi motivasi, menjadi dorongan untuk kita sebagai putra-putri bangsa dan negara Indonesia, khususnya PNS yang berada di Papua. Karena memang kita beradanya di Indonesia ya. Seperti begitu. Terus? Kita adalah bagian dari NKRI. Nah, bagaimana hal tersebut, pernyataan tersebut itu kita bisa menjadi acuan bagi kita untuk bagaimana kita lebih bijaksana, lebih memperdalam ilmu, mempertekun ilmu-ilmu yang kita tekuni dalam bidang-bidang pelayanan pemerintahan. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau yang tadi saya ikuti, mungkin penjelasan dari kakak itu bukan orang Papuanya yang malas. Itu kan kalau secara tidak langsung itu kita bisa melihat pernyataan yang dituturkan oleh Ibu Risma itu. Jadi mungkin arah-arahnya itu bisa dapat negatif juga ya. Mungkin orang Papua itu masih bodoh, masih terbelakang. Nah itu juga mungkin. Tapi sedangkan tadi seperti yang Kak Marlon sampaikan, bukan orang Papuanya yang malas, bukan orang Papuanya yang tidak mau bekerja, tetapi mungkin karena wilayah atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Atau mungkin transportasi seperti yang tadi Kak Marlon sampaikan. Seperti itu. Atau mungkin akses internet, wifi yang tidak ada di satu daerah itu. Bahkan kayaknya hampir semua Papua ya, kecuali kalau di kota-kota besar, contohnya seperti provinsi Papua dan Papua Barat itu gampang. Tetapi kalau di kabupaten yang lain itu kan susah. Nah dan ini mungkin saya dapat informasi terbaru lagi, ternyata di bagian wilayah Mepago, Kabupaten Paniai, Dogiai itu sudah dapat 4G. Jadi internetnya itu sudah masuk. Wah, luar 4G. biasa, begituan. Iya, dan memang bupatinya juga ya begitulah. Maksudnya bisa apa ya? Mengerti ya, bisa mengatasi masalah yang ada di sana. Salah satunya ya lewat internet ini gitu. Baik, langkah-langkah yang diambil oleh Bupati Paniai, Meki Nawipa ya. Ya, Bapak Meki Nawipa ya sungguh luar biasa. Karena perkembangan manusia pada zaman sekarang itu diikuti dan sangat erat sekali hubungannya dengan perkembangan teknologi. Iya, dan memang kita harus tahu. Nah, itu betul. Yang poin paling penting kalau bagi saya sebagai seorang PNS. Jadi kita hanya bisa menguasai teknologi, saya kira kita bisa bersaing dengan saudara-saudara di luar Papua, betul. Seperti langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh Bapak Bupati Meki Nawipa. Meki Nawipa tadi sungguh saya sangat apresiasi, dan kalau bisa dicontohi hal tersebut oleh para bupati atau pimpinan-pimpinan daerah yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Dan ya ini pembahasan yang cukup menarik ya Kak. Sungguh luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi kalau berbicara mengenai PNS ini memang bisa dikatakan dua sisi ya. Maksudnya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi sebenarnya itu bukan seperti yang tadi Kak Marlon sampaikan, bukan manusianya begitu kalau di Papua ya. Tapi kalau menurut Kak Marlon sendiri tuh pesan-pesan kakak terhadap anak-anak muda atau nanti yang mau masuk PNS itu nanti persyaratannya apa yang harus disiapkan begitu sehingga
dia juga bisa bekerja tuh secara optimal sebagai seorang PNS begitu. Karena memang pandangan orang-orang misalnya selain selain seorang pekerja sebagai PNS itu kan banyak yang sampaikan bahwa PNS ini kantornya saja yang bagus-bagus, tapi orang-orangnya itu misalnya jalan-jalan di pasar jalan-jalan di pasar dan jalan-jalan di pasar dan kemudian orang-orangnya tidak ada di kantor. Nah itu apa maksudnya pesan kakak itu seperti apa begitu? Ya baik. Sebenarnya untuk pesan yang saya mau sampaikan di sini, yaitu yang pertama, kita harus mensyukuri berkat dan rancangan yang diatur oleh Tuhan bagi setiap insan manusia. Yang berikut, supaya PNS di Papua tidak dipandang seperti orang yang bermalas-malasan atau tidak bisa bersaing atau dan lain-lain. Sehingga kita sebagai generasi bangsa, buat adik-adik, buat kita saudara-saudara, mama dorang, kakak dorang, buat alam semesta Papua. Nah, kita sebagai orang yang terlahir sebagai cahaya bagi kehidupan dengan keluarga, ya itu tadi kita harus menekuni hal-hal yang sedang kita tekuni. Contohnya kita menekuni hal-hal yang bersifat teknis dalam arti misalnya teknologi. Misalnya contohnya teknologi seperti apa itu? Teknologi yang menjadi patologi birokrasi sekarang itu yaitu menguasai komputer Yang pertama harus menguasai komputer. Untuk bisa mengelola data di komputer. Yang kedua, dalam PNS itu ada etika. Etika apa itu etikanya? Etika dalam berorganisasi. Nah, di situ termuat bagaimana cara berwibawa dalam menyampaikan sesuatu hal. Dalam berkomunikasi dengan rekan kerja. Berarti di sini public speaking juga sangat dibutuhkan nih. Nah, public speakingnya sangat dibutuhkan juga. Nah, kalau alangkah baiknya ketika masyarakat kita datang membutuhkan suatu pelayanan, alangkah baiknya bagaimana kita menggunakan bahasa ibu. Supaya hal-hal berarti harus menyesuaikan juga bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan supaya bisa menyesuaikan dengan hal tersebut bisa mengikat menjalin hubungan kekeluargaan. Jadi seperti begitu. Betul. Nah, pesan-pesan saya, kinerja PNS sudah bisa bersaing dengan daerah-daerah luar. Nah, kalau bisa lebih tekuni lagi, teruslah berkarya menjadi pelayan masyarakat yang cinta akan pembangunan dan kesejahteraan sesama manusia. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oh ya, dan satu lagi mungkin sebelum kita tutup podcast pada kesempatan hari ini. Maaf ya guys, sebenarnya ini sangat menarik tapi mungkin pembahasan kita mungkin sampai di sini. Namun sebelum itu mungkin Kak Marlon bisa menyampaikan pesan juga kepada pemerintah kepada pemerintah. Kan tadi seperti yang Kakak sampaikan itu kan masih ada kekurangan-kekurangan seperti kurangnya mungkin orang-orang yang teknisi belum bisa menguasai komputer dan lain-lain. Nah itu mungkin Kak Marlon bisa sampaikan, siapa tahu ada pemerintah begitu yang nonton. Ya baik. Pesan saya kepada pemerintah daerah baik di provinsi Papua maupun Papua Barat bahwa kalau bisa untuk membangun SDM dalam suatu daerah perlu memiliki pengetahuan dan perlu
memperdalam ilmu-ilmu dalam bidang-bidang tersebut. Nah, bagaimana pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan untuk mengirim ataupun menghadirkan dosen-dosen dari kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia ini untuk membawa materi, misalnya tentang tentang hal-hal teknis, tentang pembangunan daerah, tentang administrasi atau pelayanan publik, atau tentang ekonomi kerakyatan dan lain-lain. Itu penting ya. Nah, pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan-kebijakan seperti begitu. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya Undang-Undang Desa Betul. Nomor 6 tahun 2014. Nah, bagaimana pemerintah daerah bersama pemerintah desa bisa bekerja sama untuk dengan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bagaimana bisa memanfaatkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, ataupun untuk membuka pelatihan juga mungkin pimpinan-pimpinan kemasyarakatan dan secara terlangsung partisipasi masyarakat dan menghasilkan suatu lapangan pekerjaan yang baru buat masyarakat kita. Jadi pesan saya, semoga apa yang kami bawa hari ini kurang lebih saya sebagai PNS, sebagai abdi masyarakat, saya menyampaikan minta permohonan maaf apabila ada kata yang salah. Tidak ada, santai saja. Kita kan belajar sama-sama. Menyampaikan maaf, baik seperti begitu. Wow, oh my god. Podcastnya sangat sangat menarik. Dan saya setuju, saya sangat setuju karena begini, mungkin menarik ya. Kebanyakan di desa-desa itu seperti yang tadi Kak sampaikan, Kak Marlon sampaikan, itu kan kalau namanya dana itu triliunan ya, kalau dana desa kalau tidak salah 1 triliunan lebih lah. Nah, kemudian yang sangat disayangkan adalah dana-dana itu tidak tahu dikemanakan, sehingga banyak desa-desa yang pembangunannya itu belum ada begitu, baik pembangunan fisik ataupun mungkin pembangunan dari manusianya itu belum ada sama sekali. Mungkin lewat podcast ini pemerintah di sana juga bisa bisa sadar seperti yang Kak Marlon sampaikan nih, sangat benar ini, sangat luar biasa. Baik. Bagaimana Kak, ada yang disampaikan lagi? Bagi saya pesan yang berikut tadi terkait dengan adik-adik yang ingin menjadi PNS, bukan hanya pembangunan suatu daerah itu hanya karena PNS, tetapi karena ada pengetahuan baru yang diimplementasikan sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang baru. Berarti tidak harus menjadi seorang PNS ya? Bukan menjadi seorang PNS saja. Kalau bisa menjadi pengusaha kecil dulu. Nanti setelah itu baru berpikir lagi yang besar. Seperti begitu. Dan mungkin pesan yang tadi Kakak sampaikan mungkin sudah menjadi tugas Kakak juga ya sebagai seorang PNS ya. Seperti itu. Amin. Oke, baik guys. Mungkin podcast kita sampai di sini saja. Kita akan berjumpa di podcast yang selanjutnya. Selamat malam.